Ya, hal-hal apa yang menurut Habib ini kesesatan dari Panji Gumilang ini yang menurut Habib ya? Kesesatannya kan banyak. Ini mau kesesatan yang apa? Oke, apa aja dari aspek apa aja? Pertama yang paling besar ya. Iya. Kesesatan yang paling besar. Iya. Kesesatan dia yang paling besar yang saya lihat, yang paling sesat, yang paling besar dan yang paling menyesatkan. Ketika dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Oke. Sempat lihat juga kan? Iya. Enggak, boleh sempat lihat. Iya. Sempat tahu. Iya. Sehingga mereka mengatakan qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Iya. Yang artinya berkata Rasulullah di dalam Al-Quran. Berarti kan dia mengatakan Al-Quran ini karangan Rasul. Iya. Kalau kita kan enggak. Kalau kita qala Allahu fil Qur'anil Karim. Kalau di akhir ayat kita bilang shadaqa Rasulullahul Karim. Allah berfirman dalam Al-Quran dan sungguh benar apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah yang merupakan wahyunya Allah. Iya. Kalau mereka enggak, si Panji enggak ini. Panji bodoh satu ini. Ya kan? Iya. Dia bilang qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Rasulullah berkata dalam Al-Quran. Berarti yang berkata Rasulullah. Dan dia bilang Rasulullah itu Al-Quran itu karangannya Rasulullah, tulisan Rasulullah. Padahal udah jelas. Iya. Rasulullah Nabiul Ummi. Kenapa hikmah dibalik Allah menjadikan Nabi Muhammad itu ummi, Nabi yang buta huruf, nggak bisa nulis. Kenapa? Hikmahnya apa? Hikmahnya agar orang-orang ini yakin dan percaya bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi. Kenapa? Nabi Muhammad nggak bisa nulis. Iya benar, Umi tadi ya. Nabi Muhammad tuh buta huruf. Iya. Yang menulis Al-Quran itu para sahabat, para penghafal Quran. Sehingga Al-Quran itu ada di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya dinamakan Mushaf Utsmani. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman khawatir banyak para penghafal Al-Quran yang banyak meninggal. Beliau khawatir punah. Beliau kumpulkan para penghafal Al-Quran, disatukanlah menjadi Mushaf Al-Quran. Nah, kesesatan yang paling sesat itu. Itu satu ya. Satu. Nah, itu masuknya adalah dia bisa riddah. Kalau kita berbicara Islam. Iya. Riddah, dia bisa murtad. Iya. Makanya kalau ada yang bilang kayak tadi saya diwawancara tuh, Habib menduga Panji sesat. Saya bilang saya nggak menduga. Oke, jadi kalau Habib ya udah. Kalau menduga itu bisa ya bisa enggak. Iya. Sesat jelas sesat menyesatkan, nggak pakai duga-dugaan. Iya. Soal murtad gimana? Nah, riddah keluar dari Islam. Kenapa? Satu, karena dia tidak beriman kepada Al-Quran. Ya. Dua, istihza' bir Rasul. Ya. Dia telah menghina Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran karangan Rasul. Itu kan menghina Rasul namanya. Ya. Istihza' bir Rasul, penghinaan kepada Rasul. Itu riddah, murtad, jelas. Dan saya berani berdebat dengan siapapun kalau masalah ini. Soal ini. Iya. Itu ada dalam kitab Asy-Syifa Qadiyat. Al-Imam Qadiyat mengatakan bahwasanya Imam Malik, beliau mengatakan bahwasanya Imam Malik mengatakan barang siapa yang menghina Rasulullah SAW, maka dia wajib dibunuh. Bahkan segitu sampai segitunya. Sampai wajib dibunuh. Tidak ada taubat baginya. Iya. Itu Imam Malik. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal ya di dalam kitab Al-Hikam Al-Hikam Ahlul Milik, beliau mengatakan bahwasanya siapapun yang menghina Rasulullah SAW halal, yakni yuhilla damu, halal darahnya untuk dibunuh. Baik yang menghina itu muslim, munafik atau kafir. Tiga itu ya. Belum. Munafik. Oh ya oke. Tiga tadi. Ya. Kita lihat di zaman Rasulullah SAW. Ya. Di zaman Rasulullah SAW itu ada namanya ada nabi palsu. Nabi palsu kan merupakan penghinaan juga. Pasti. Penistaan agama. Penistaan. Jadi penistaan agama itu orang mengaku nabi itu termasuk penistaan agama. Termasuk menghina Rasulullah SAW. Karena Rasulullah khatamul anbiya. La nabiyya ba'da. Tidak nabi setelah Rasulullah SAW. Nah, di zaman Rasulullah SAW ada satu orang Ibnu Ka'ab. Dia mengaku sebagai nabi. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Fairuz yang ada di Yaman untuk membunuhnya. Akhirnya satu. Iya. Ini kita berbicara sejarah. Sejarah. Dua, Musailamah al-Kadzdzab.
di zaman Rasulullah. Tapi terbuktinya bukan di zaman Rasulullah, melainkan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Namanya Perang Yamamah. Iya. Terbunuhlah Musailamah al-Kadzdzab. 3. Abi Rafi' dibunuh oleh sebagian sahabat Ansor. 4. Ini Abi Rafi' karena menghina Rasulullah SAW. 4. Abdullah bin Zubair pernah juga membunuh orang munafik. Khalid bin Walid pernah membunuh orang kafir atas perintah Rasulullah. Kenapa? Karena dua orang tadi, si munafik dan si orang kafir tadi menghina Rasulullah. Jadi menghina Rasulullah, Rasul sendiri yang suruh bunuh. Contoh lain, hadis Sahih Bukhari. Ada satu hadis Bang Uya. Iya. Bunyinya begini. Man li Ka'ab ibn Ashraf faqad adallahu war rasul. Faqama Muhammad ibn Maslama faqala ya Rasulullah aturidu an aqtul? Aturidu an aqtul? Artinya Rasulullah berkata, siapa di antara kalian yang berani menghabisi Ka'ab ibn Ashraf, pemuka Yahudi ketika itu yang sering menghina, mencaci, memfitnah Rasulullah. Berdiri Muhammad ibn Maslamah. Ya Rasulullah, apakah engkau ingin aku membunuhnya? Apa jawab Rasul? Naam, ya. Ya. Dibunuh sama Muhammad ibn Maslamah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada seorang wanita Yahudi menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipotong tangannya sama salah satu sahabat. Sayyidina Abu Bakar lembut nggak? Yang Bang Uya tahu? Iya. Lembut kan? Iya, iya. Bijaksana kan? Bijaksana, wise. Iya kan? Iya. Tapi apa jawaban beliau ketika mendengar wanita Yahudi yang menghina Rasulullah dan sudah dipotong tangannya? Laula sabaktani wallahi la aqtuluha. Andaikan engkau tidak mendahuluiku dalam pemotongan tangan itu, maka aku akan membunuh wanita tersebut. Oh, segitunya. Sampai segitunya istihza dengan Rasulullah. Iya. Nah, si Panji bodoh ini termasuk dalam itu. Tapi kan tidak harus dibunuh kan? Oh, kalau mau bilang Islam, Oke. Kita ngomong Islam kan, tapi kita kan negara demokrasi. Iya, betul. Berdasarkan Pancasila, hukum, Undang-Undang Dasar 45. Betul. Nah, kenapa Islam seperti itu? Islam tegas seperti itu agar menimbulkan efek jera. Tidak ada lagi para penista-penista agama. Kalau kita kan enggak di Indonesia. Orang nista agama dihukum setahun, 2 tahun, besok dia bisa nista agama lagi. Iya kan begitu. Nah, terus apa lagi? Selain itu apa lagi yang dari Panji? Itu satu yang paling sesat yang saya lihat. Yang kedua, dia menyetarakan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam hal ubudiyah. Iya kan? Menyetarakan laki perempuan dalam hal ibadah. Contoh, takud khatibatan mar'ah. Khutbah wanita boleh jadi khatib Jumat. Ini kan menyalahi syariat. Bertentangan dengan syariat ini. Ini ajaran apa? Begitu. Ini menyalahi syariat. Iya kan? Terus ikhtilat bainal mar'a wal rajul, bercampur antara laki-laki dalam perempuan fi suffi shalat, dalam shaf salat. Ini ajaran dari mana? Dengan alasan setara laki-laki dan perempuan. Ayat yang dibawa apa? Innal muslimina wal muslimat wal qanitina wal qanitat ila akhiril ayat. Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, muslim laki-laki yang taat dan perempuan yang taat, laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Terus. Nah, ayat itu dia tafsirkan, dia artikan pakai otak dangkalnya sendiri. Ingat, bukan otak. Otak dangkalnya dia sendiri. Otak dangkal. Harusnya kita ketika menafsirkan Quran itu harus pakai tafsir. Ada ulama-ulama ahli tafsir. Ulama ahli tafsir pun nggak sembarangan. Mereka harus mempelajari beberapa ilmu-ilmu sebelum menjadi ahli tafsir. Nahwu, sorof, i'rab, i'lal, insya, balaghah, bayan, ma'ani, mantik, arud, lugha, syi'ir. 12 fan ilmu itu harus mereka kuasai.
Sebab bahasa Al-Quran itu nggak sama.